Assalamualaikum. Nama saya Dini Septiantoro. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KDOD LAN Republik Indonesia. Dalam video jurnal kali ini, kita akan membahas pelayanan publik. Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara tentang pelayanan publik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan, baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Menurut keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan publik harus meliputi yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. 2. Waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan harus berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan, permohonan, atau apapun yang telah diajukan sebelumnya. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, komputer, dan lain-lain, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh sesuatu. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi dasar hukum, peraturan-peraturan undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Persyaratannya harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Kemudian sistem, mekanisme dan prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Biaya atau tarif, ongkos yang dikenakan kepada masyarakat, kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Kemudian produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk pelayanan dan fasilitas dari kelompok-kelompok yang rentan.
Kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung terhadap pelaksanaan pelayanan tersebut harus diawasi. Penanganan pengaduan, saran, masukan, dan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya. Jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja yang ada. Kemudian jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan-raguan. Kemudian yang terakhir, evaluasi kinerja pelaksana, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksana kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut dapat meminimalisir tindakan-tindakan seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penundaan yang berlarut-larut, dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya, jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan, serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhinya standar-standar pelayanan publik tersebut, harapannya hanyalah mewujudkan Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ada. Pelayanan publik butuh faktor-faktor pendukung. Pegawai yang menjunjung tinggi nilai integritas ASN, infrastruktur yang baik, pegawai yang bagus, gedung yang bagus, pelayanan yang bagus, fasilitas ditambahin, terus berinovasi hingga membuat masyarakat menjadi nyaman dan akhirnya kepuasan masyarakat pun meningkat. Yang artinya dalam pelayanan publik perlu dilakukan inovasi yang tidak terbatas. Tidak ada kata cukup untuk satu gebrakan, tapi harus terus-menerus berkesinambungan untuk meningkatkan kepuasan stakeholder atau masyarakat yang berkembang sejalan seiring berkembangnya zaman. Semoga kita bisa selalu berinovasi optimal dalam pelayanan publik. Kalau begitu, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Bila Anda menyukainya, silahkan klik tombol like. Bila tidak suka, silahkan unlike. Bila berkenan, mohon subscribe channel ini. Dan yang gak mau subscribe, ya juga gak apa-apa. Satu lagi, komentar yang positif dan membangun sangat diharapkan untuk perkembangan channel ini. Kalau begitu, saya undur diri dahulu. Sampai jumpa di video jurnal saya yang lainnya. Assalamualaikum, saya Dini, saya masih di sini. Sukses selalu dalam cinta dan kehidupan Anda.